Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa Imam Asy-Syatibi dimanapun Anda berada, semoga sehat-sehat selalu, dimudahkan segala urusan tak, dan terkhusus semoga dimudahkan dalam menjalani ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Pada kesempatan siang hari ini, saya kehadiran dua tamu istimewa, Masya Allah. Bahkan keduanya adalah calon tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua tamu saya ini adalah pembina dari Pondok Pesantren Tahfizul Quran Imam Asy-Syatibi Wahda Islamiyah Goa yang mendapatkan hadiah umroh dari yayasan. Masya Allah. Beberapa hari ke depan, mereka akan menjalani ibadah umroh dan istimewanya lagi, mereka akan melakukan ibadah ini di bulan suci Ramadan. Langsung saja kita menyapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi kita perkenalkan, beliau ini Ustaz Hamdar, Ketua Bidan Kesantrian di Pondok. Kemudian Ustaz Mulyadi, beliau Kepala SMP atau tepatnya Kesetaraan Wusta. Pertama, mungkin saya ke Ustaz Hamdar dulu. Ya. Ustaz, ini kita dengar ini, kabarnya sebentar lagi Ustaz akan melaksanakan ibadah umroh. Masya Allah. Mungkin ada yang mau disampaikan Ustaz terkait ini? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Pertama tentunya saya ucapkan terima kasih atas undangannya untuk kita sharing terkait hadiah spesial ini. Masya Allah. Dan tentunya secara pribadi saya sangat bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada Ketua Yayasan, dalam hal ini Ustadz Haji Syarifuddin Ghani, yang telah memilih kami. Dan saya juga cukup terharu ketika menyebut nama saya termasuk yang dipilih untuk menjadi tamu Allah berangkat menunaikan ibadah umroh. Dan lebih berkesannya lagi, ternyata umroh ini diselenggarakan di bulan Ramadan, Masya Allah. Dan teringat dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-umratu fi Ramadan ka haji ma'i. Menunaikan ibadah umroh di bulan Ramadan itu seperti berhaji, Masya Allah, bersama Nabi SAW. Dan tentunya hanya doa yang bisa kami haturkan untuk beliau sekeluarga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi keluarga dan harta beliau, dan menjadikan generasi beliau menjadi putra-putri yang soleh dan soleha, memberikan nanti manfaat yang seluas-luasnya bagi umat dan bangsa. Dan tentunya kepada asatidah, kepada mudir kita secara khusus, karena menurut informasi sebenarnya beliau yang diminta, namun beliau dengan lapang dada yang menyerahkan hadiah ini kepada kami. Dan tidak luput juga doa kami haturkan kepada beliau, semoga Allah memberikan balasan yang terbaik, memberkahi keluarga dan harta beliau, dan menjadikan anak-anak beliau anak-anak yang soleh dan soleha. Dan begitu juga asatidah, ya, pembina yang lain, guru-guru, ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua, ya, untuk melaksanakan ibadah ini, ya, dan kepada juga anak-anakku, santri-santri, ya, alhamdulillah, agar banyak-banyak berdoa kepada Allah. Terus terang Ustaz, saya tidak apa-apa ini, sudah cukup lama saya ketika melihat kaum muslimin menunaikan ibadah haji atau umrah, saya juga kadang melantungkan talbiyah. Masya Allah, ya. Labbaik Allahumma labbaik. Bahkan saya teringat saya pernah menangis, ya, di atas kendaraan
melantunkan talbiyah, kemudian berdoa kepada Allah agar dimudahkan menunaikan ibadah ini. Ya, dan tentunya saya sangat bahagia. Mungkin inilah jawaban dari doa itu. Dan tentunya saya terus berdoa semoga perjalanan ini dimudahkan ya, untuk beribadah di Masjidil Haram, kemudian mengunjungi Raudhah ya, di Masjid Nabawi. Subhanallah, ini sebuah pelajaran yang sangat berharga dari Ustaz Hamdar. Ternyata doa ini sangat penting untuk senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua impian kita untuk menjalani ibadah umroh bahkan haji. Ini impian semua kaum muslimin. Dan ternyata dari doa-doa kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut. Selanjutnya saya ke Ustaz Mulyadi. Barangkali ada yang mau disampaikan Ustaz, atau mungkin bagaimana perasaannya begitu mendengar ternyata nama kita ternyata disebut sebagai yang diutus dari yayasan untuk menunaikan ibadah umrah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama mungkin kami ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini, karena tentu semua ini berkat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami juga mengucapkan syukran jazakumullah khairan kepada yayasan, kepada mudir juga, yang kami juga awalnya mendapatkan informasi ini dari mudir ya, pimpinan pondok kita Ustaz Al-Fadil Ustaz Siswandi Safari hafizahullah taala, yang sekian sebenarnya beliaulah yang seharusnya berangkat umroh ya. Namun dengan hati yang lapang ya, mungkin karena ada alasan tertentu sehingga mungkin beliau memilih kami untuk menggantikan beliau sebagai perwakilan pondok pesantren kita untuk melaksanakan umroh pada umroh yang pertama ini Ustaz ya. Umroh pertama yang diprogramkan oleh pihak yayasan, dan kita berharap juga nantinya program ini terus berlanjut terus berlanjut sampai selesai atau bahkan bisa berulang-ulang kita berangkat ya. Soal perasaan kami ya, jujur pertama kali kami mendapatkan berita tentang hadiah tersebut, kami seakan-akan kayak berhenti peredaran darah kami, kayak tidak percaya ya bisa mendapatkan hadiah umrah tersebut ya, karena mungkin ini juga yang pertama kali bagi kami ya. Mungkin dari segi biaya mungkin masih belum direncanakan yang baik, tapi kalau niat insya Allah sudah, sejak dulu kami sudah meniatkan untuk umroh haji, bahkan haji. Namun baru tahun ini ya, jika Allah Subhanahu wa taala menerbitkan kami berdua untuk umroh, maka ini merupakan umroh yang pertama kami juga. Semoga juga para asatidz yang lain bisa juga merasakan hal yang kami rasakan. Amin. Tentu kegembiraan kami itu adalah kegembiraan kita bersama. Baik, saya kembali ke Ustaz Hamdar. Ustaz, ini kan perjalanan ibadah umrah ini, Masya Allah, ini bukan perjalanan yang sebentar, bukan perjalanan yang dekat. Mungkin bisa digambarkan Ustaz sedikit bagaimana rencana perjalanannya, kapan berangkat, kemudian kapan balik lagi. Adapun untuk persiapan pemberangkatan, sebagaimana penyampaian dari pihak travel, itu persiapannya jam 4 pagi. Jadi kemungkinan kita akan berangkat dari sini tengah malam ya. Dan sepertinya akan sahur di bandara. Sahur sebelum berangkat ya? Iya. Karena kemungkinan juga akan transit ke Jakarta. Setelah itu bersiap-siap, lalu sekitar jam 10-an kurang lebih, kemudian berangkat ke Jeddah.
Menurut informasi yang sampai ke kami itu mungkin waktunya tidak 4 jam. Beda 4 jam ke Jakarta. Iya. Dan tentunya ini butuh kesiapan mental ya, karena kan kebiasaan kita di sini. Puasa kita artinya beda, ya, berbeda. Tentunya semoga Allah memberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa ini ya tanpa harus dibatalkan. Yaitu harapan kami Masya Allah. tetap melaksanakan ibadah puasa ini meskipun dalam keadaan melakukan Safar. perjalanan. Wa tasumu khairul lakum. Sebagaimana dalam ayat, melakukan puasa itu lebih baik untuk kalian. Adapun terkait persoalan fikihnya, sebagaimana yang kami baca dari fatwa Syekh Ibad, itu mengikuti daerah yang kita tuju. Misalnya kalau kita sudah sahur di Indonesia dan sampai di Jeddah, misalnya, maka kita tidak butuh lagi untuk melihat jam berapa Di Indonesia. iftarnya di Indonesia. Ya, tetapi mengikuti iftar daerah atau negara yang Yang dituju. berbuka puasa bersama dengan kaum muslimin di negeri tersebut. Masya Allah. Jadi kalau kita melihat ini, Ustaz, ini memang butuh perjuangan ini, Masya Allah. Ya. Ini karena perbedaan waktu kita Indonesia dengan Saudi. Kalau kita di Makassar ini beda 5 jam. Tadi disampaikan jam 10 start dari Jakarta. Kalau Jakarta dengan Mekah ini beda 4 jam. Jadi jam 10 di Saudi ini baru jam 6, Masya Allah. Sementara kami dapat referensi itu dalam perjalanan kalau non-stop itu butuh waktu sekitar 12 sampai 14 jam itu dari Makassar ke Saudi. Atau kalau Jakarta tinggal dikurangi 1, berarti Iya. mungkin sekitar 11 sampai 13 jam. Ya, seperti itu. Subhanallah, jadi ini jeda berpuasanya ini mungkin lebih dari biasanya kita di sini. Lebih panjang. Kalau kita di sini kan biasanya kurang lebih 13 jam. Ini kalau sahurnya di sini kemudian bukanya di Saudi, ini barangkali butuh sekitar berapa jam ya? Iya. Mungkin ada puasanya sampai 17 jam barangkali ya. Masya Allah. Lebih. Barangkali ke Ustadz Mul. Saat ini mungkin bisa digambarkan bagaimana persiapan pemberangkatannya, Ustadz. Apa-apa saja yang sudah dilakukan dan apa-apa saja yang masih perlu untuk dipersiapkan. Untuk persiapan setelah kita mendapatkan informasi dari yayasan melalui pimpinan pondok, tentu persiapan yang pertama yang kami lakukan yakni mengurus persiapan paspor, karena tentu ini namanya mau keluar negeri paspor, dan Masya Allah luar biasa perjuangannya ini untuk mengurus paspor. Ternyata di awalnya kami pikir simple, namun setelah dijalani ada beberapa memang waktu kita butuhkan waktu beberapa hari untuk bisa mendapatkan paspor. Di awalnya kita minta rekomendasi dari pihak travel. Setelah itu kita ke Kemenak. Ya. Sampai di sana ada beberapa kendala. Ya, ternyata beberapa kendala yang kita alami. Berkas yang harusnya kita kumpul di Kemenak itu harus yang betul-betul asli, bukan dari melalui PDF dan sebagainya yang print. Harus betul-betul asli dari pihak travel. Kemudian setelah dari Kemenak, alhamdulillah dari Kemenak beberapa hari kita urus, kita dapatkan rekomendasi dari Kemenak. Walaupun sebelumnya juga ada sempat sampai sore kita mengurusnya, sampai sore, sampai tidak sempat masuk halako waktu itu. Masya Allah. Gara-gara mengurus Paspor ya. paspor itu, rekomendasi dari Kemenak. Rekomendasi Kemenak. Kemudian keesokan harinya baru kita urus kembali. Alhamdulillah 1 hari setelah kita masukkan berkas itu, diterimanya berkas, barulah dikeluarkan rekomendasi dari Kemenak. Setelah itu baru kita menuju ke kantor imigrasi untuk membuat paspor. Kami pribadi baru pertama kali buat paspor. Kalau Ustaz kita, Ustaz Kamnar, sudah yang kedua, Ustaz, ya. Alhamdulillah. Untuk kami sendiri sempat ada kendala, Ustaz.
Ya, sampai di sana ternyata berkas yang dibutuhkan pihak imigrasi itu ada satu berkas yang tidak ada. Jadi kami harus kembali lagi ke rumah untuk mengurus itu. Sampai kemudian saya kembali ke kantor imigrasi, alhamdulillah sudah selesai. Saya sendiri baru lagi memulai. Sampai setelah selesai semua tersebut diurus, alhamdulillah 1 pekan kemudian Ustaz ya, baru kita selesai sudah dianggap selesai paspornya. Kemudian setelah pembuatan paspor, kita kumpul kembali ke travel karena travel yang mengurus semua itu. Selanjutnya kita diarahkan untuk vaksin meningitis. Alhamdulillah sebenarnya ada selain di bandara, ada tempat di bantai-bantai. Ya, dan ini rekomendasi buat teman-teman mungkin, atau para asatidzah, para ikhwah yang mau vaksin bisa di bantai-bantai saja. Lebih cepat juga dan alhamdulillah pengurusannya ini masya Allah lebih cepat dibanding pembuatan paspor tadi yang saya sebutkan. Bisa langsung tunggu. Efeknya vaksin juga masya Allah tidak terlalu besar. Hanya beberapa menit saja. Alhamdulillah untuk selanjutnya setelah kita dapatkan juga kartu vaksin, kita kumpul lagi ke travel. Setelah itu persiapan yang sifatnya pribadi, perkelapa pribadi kami disampaikan di grup kami, ada grup umroh namanya Dari travelnya ya. dari travel. Alhamdulillah dari list yang banyak itu ya, kalau kami pribadi baru beberapa yang kami siapkan. Belum terlalu banyak kami siapkan karena memang kebanyakan sifatnya memang ya, penunjang saja sih sebenarnya. Bahkan hal-hal yang sangat kecil ya, disuruh bawa kanebo sebagai pengganti handuk, kunting buku dan sebagainya. Insya Allah mungkin 2 hari ini, hari ini sampai besok atau lusa merupakan hari final untuk persiapan tersebut. Dan insya Allah besok ya ada manasik umroh, manasik umroh yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustaz kita, Ustaz Bangka, Taala. Barangkali kalau bisa sedikit ada bocoran Ustaz, di Saudi sekarang ini kira-kira musim apa ini? Panas? Terakhir kami dapatkan informasi di grup itu Ustaz, musim panas ya. Musim panas ya. Di grup ya. Beberapa pekan lalu saya dapat katanya musim semi. Musim semi. Pemirsa Imam Asyatibi, demikian obrolan saya bersama dengan kedua tamu saya yang Masya Allah luar biasa ini, yang sebentar lagi akan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Semoga kita semua tentunya mendoakan, semoga perjalanannya dimudahkan, kemudian dilancarkan dalam melaksanakan ibadah di sana, dan juga selamat kembali sampai ke tanah air dan bersama dengan kita dalam pembinaan di pondok ini, insya Allah. Tentunya kita juga menitip doa kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan suatu saat kita juga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berziarah ke tanah suci, insya Allah. Ini kita menitipkan doa kepada beliau. Mudah-mudahan mengingat kita untuk didoakan, dan tentunya juga untuk pondok Imam Asyatibi ini Ustaz ya, didoakan untuk perkembangannya ke depan dan sebagainya. Demikian, mudah-mudahan nanti ada kesempatan setelah keduanya balik, kita undang lagi untuk bersama kita, mungkin untuk menceritakan pengalaman-pengalamannya selama di sana. Tadi sudah menceritakan bagaimana perjuangan dalam masalah administrasi, pengurusan berkas-berkas ya sebelum berangkat. Nanti mungkin akan menceritakan bagaimana pengalaman-pengalaman yang didapatkan di sana, dan mudah-mudahan bisa juga semakin memotivasi kita untuk meningkatkan doa dan juga berusaha untuk bisa juga untuk berkunjung ke negeri impian dari kaum muslimin ini, insyaallah. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kita Masyaallah. Jazakallah khairan. Masyaallah. Semoga dimudahkan perjalanannya. Masyaallah. Semoga kita juga ke depannya Insyaallah. bisa dimudahkan untuk melakukan umroh bersama haji. Masyaallah. Insyaallah. Amin. Sama keluarga. Insyaallah. Subhanallah.